kita. Mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Harus menang. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan beragam kebijakan pemerintah dan isu aktual yang sedang hangat di masyarakat belakangan ini. Selamat datang dalam program Merah Putih. Ya pemirsa, malam ini kita spesial akan membahas tentang sepak bola. Tanggal 5 Juni nanti, Timnas Indonesia akan berlaga melawan Timnas dari Tiongkok. Bagaimana kesiapan Timnas kita untuk menjuarai laga penting ini? Kami hadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam ini. Sudah hadir bersama saya di studio. Saya perkenalkan di sebelah kanan Akmal Marhali, pengamat sepak bola. Bung Akmal, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Luar biasa. Bagaimana nih kita lawan Tiongkok? Insya Allah menang. Insya Allah menang. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Oke. Dan di sebelah kiri saya sudah tidak asing lagi juga pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Towel, apa kabar? Sehat malam Mas Don. Wih, semangat. Ini suaranya lantang ini. Udah latihan buat di GBK kayaknya nih ya. Oke. Terima kasih Bung Towel sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kanan di ujung ada mantan pemain timnas kita Bung Aris Indarto. Apa kabar Bung Aris? Baik Mas Don. Semangat ya? Semangat. Oke. Dan kita tidak cuma berempat di sini, kita juga berbincang dengan Direktur Teknik Persib Bandung melalui sambungan Zoom. Ada Coach Jajang Nurjaman. Selamat malam Coach Jajang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini dia Coach Janur langsung dari Bandung. Kita juga mengucapkan selamat atas prestasi Persib ya Coach ya. Sukses buat Persib. Terima kasih Mas Don. Oke, baik. Saya langsung mengajak Anda pemirsa untuk jangan lupa saksikan program Merah Putih. Anda bisa menyaksikan selain melalui layar Nusantara TV, bisa juga melalui live streaming di channel Nusantara TV Official. Anda boleh menuliskan komentar di situ atau pertanyaan dan jangan lupa like, share, subscribe dan juga share. Oke, langsung kita mulai. Bung Akmal, Indonesia lawan Tiongkok, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama persiapan yang lebih maksimal tentunya. Ini penting karena apa? Karena ini laga krusial buat Indonesia. Kata kuncinya krusial. Krusial karena ini kemenangan akan meloloskan Indonesia setidaknya ke babak keempat nantinya untuk lanjut di kualifikasi Piala Dunia zona Asia tentunya. Tapi kalau kemudian kita gagal menang, ini akan jadi malapetaka tentunya. Bukan cuma buat PSSI tapi juga buat Patrick Kluivert. Saya paling nggak suka kalau ada kata malapetaka itu. Enggak, artinya apa? Ini kan sebuah resiko yang mungkin saja terjadi. Kita bisa menang, bisa kalah di sepak bola gitu. Tapi kan. tahan dulu, sebelum lebih jauh lagi, ya kan? Kita lihat dulu tayangan berikut ini untuk sama-sama kita lakukan. Setelah itu kita diskusi lagi. Kita simak sama-sama berikut ini tayangannya. To the other one, Marcelino, did he wait too long? Terdapat nama-nama baru menghiasi skuad Garuda. Di antaranya pemain kembar Yakob dan Yance Sauri, Stefano Lillipali, hingga kiper muda berbakat PSM Makassar Reza Arya Pratama. Menariknya, tidak ada satupun pemain dari sang juara Liga 1 2025 Persib Bandung. Sementara itu pemain langganan seperti Ragnar Oratmangun harus absen karena pemulihan setelah terinfeksi virus sejak Maret lalu. Dua laga penentu sudah ada di depan mata. Timnas Garuda akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Kemenangan adalah harga mati untuk menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026, sekaligus membalaskan kekalahan 1-2 dari Cina pada pertemuan sebelumnya September lalu. Menurut Ketua Umum PSSI, pemusatan latihan dipilih di Bali atas permintaan para pemain yang sebagian besar sedang menikmati libur musim kompetisi, termasuk mereka yang bermain di Eropa. Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya kita berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini, ya
memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali gitu. Diketahui nantinya tepat 10 Juni 2025, Timnas Garuda juga akan bertolak ke Jepang untuk menghadapi tim tuan rumah yang sudah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia. Hasil imbang menjadi target realistis, seraya berharap Australia dan Arab Saudi tergelincir di laga mereka. Jika skenario berpihak pada Timnas Indonesia, posisi kedua klasemen akhir masih bisa diraih dan tiket langsung ke Piala Dunia menjadi kenyataan. NTV melaporkan. Kita lanjutkan diskusi. Bung Toel, 32 nama, 11 dari Liga 1. Bagaimana komentar Anda? 11 Liga 1. 19 berarti dari atau 20 berarti dari luar naturalisasi. 21. Sebetulnya ya tidak ada yang terlalu mengejutkan dari nama-nama itu. Di situasi sulit di akhir kompetisi saya lihat memang pilihannya berkisar di itu saja. Walaupun paradoknya misalnya sedang berkembang belakangan, kenapa dari tim juara liga nggak ada misalnya gitu. Itu juga menarik untuk jadi sebuah kajian analisis gitu loh. Tapi ini poinnya memang sebetulnya kalau kita bicara timnasnya, pertandingan krusial tadi garis bawahnya nggak boleh terpleset. Nggak boleh ya? Nggak boleh terpleset. Sejak menang dari Bahrain sebetulnya kan psikologisnya naik, kepercayaan diri naik, atmosfer naik. Seolah-olah dalam tanda kutip bahwa kita pasti 3 poin. Memang targetnya harus 3 poin lawan Cina tanggal 5 Juni. Harus 3 poin. Tetapi 3 poin itu bukan hal yang mudah juga. Ya. Maka problematikanya adalah bagaimana preparasi menuju ke sana. Tidak overconfidence, tidak kepleset, dan game plan-nya bisa jalan supaya dapat 3 poin itu. Karena hanya 3 poin yang akan menghidupkan peluang kita ke Piala Dunia 2026 yang menghidupkan. Iya, tidak ada pilihan lain. Nggak Artinya ada ini pilihan kan lain. pertandingan atau laga yang harus menang. Harus menang. Karena Harga mati. Harga mati. Karena Ah. hitungan matematikanya begini. Dengan sisa 2 pertandingan tanggal 5 Juni dan 10 Juni lawan Jepang 10 Juninya. Kita pakai objektivitas sepak bola. Saya ulangi lagi, objektivitas sepak bola. Target maksimal 4 poin. Kalau dengan target maksimal 4 poin, maka kita akan punya poin 13. Kalau punya poin 13, maka saya memprediksikan hitung-hitungannya posisi 3 dan 4 grup itu akan aman. Kalau posisi 3 dan 4 aman, berarti kita akan bertarung lagi di ronde 4. Yang artinya peluang ke Piala Dunianya masih terjaga di situ. Tapi kalau meleset lawan China tanggal 5 Juni, itu yang bahaya. Gitu loh. Oke. Saya ke Coach Janur dulu ya kan. Karena Coach Janur ini kan tadi pinjam kata Bung Toel harusnya juara liga masuk lah ya. Nama-nama pemain kita di situ. Apa komentar Anda? Normalnya. Coach? Formalnya begitu Normalnya ya. Normalnya harus masuk nih. Ya, gimana Coach komentarnya? Ya, setuju barangkali semua orang juga setuju ya. Ada satu pertanyaan besar di situ, kenapa dari juara liga tidak ada satupun yang menjadi bagian dari timnas kita yang akan menghadapi China. Ya, tapi barangkali Patrick Kluivert juga sudah memikirkan materi yang dibutuhkan oleh timnya untuk menghadapi China ini. Jadi oke lah, kecewa boleh, tapi apa boleh buat, sampai hari ini pemain Persib tidak ada satupun. Padahal menurut kami ya paling tidak ada Beckham lah di situ yang penampilan di akhir hari ini cukup menonjol di Persib ya, tapi luput dari kekuatan. Mark Klok gimana? Patrick, Mark Klok mungkin masih banyak yang lebih sering dipasang di akhir hari ini. Di situ ada Tom Haye, kemudian ada Palu Pesi barangkali. Mungkin Coach Patrick merasa cukup dengan tidak memanggil Mark Klok. Tapi yang kami sangat sayangkan mungkin Beckham ya, mengingat penampilan terakhir Beckham di Persib cukup memberikan kontribusi yang positif. Ya kan. Begitu kalau kita Mas bicara Coach
hak prerogatifnya pelatih Patrick Kluivert itu tentu kita menghormati. Sebagaimana sering kita tanyakan kepada perserikatan, oke, kita tidak ada intervensi gitu kan. Tapi kan dulu Patrick Kluivert mengatakan ini kan yang dipilih nanti soal jam terbang ya, jam main. Tapi kan ada juga yang sebenarnya jam main di klubnya itu masih kurang maksimal. Kenapa nggak melirik yang dari juara liga kita aja ya, Coach ya? Iya, betul setuju. Ya itu tadi, kalau menurut hemat kami sih yang paling wajar, itu ya, paling ideal kalau misalnya Beckham dipanggil gitu, seperti itu. Oke, baik. Kalau Coach Janur jawabannya sangat berhati-hati. Tapi kalau mantan pemain timnas sendiri komentarnya seperti apa ini Bung Aris melihat junior-junior Anda yang sekarang sudah ngumpul di Bali nih? Menurut saya sekarang lagi kondisi mental ya. Kalau bagi saya ya, ini kondisi mental yang tertekan. Kenapa Karena begitu? Di 2 match sebelumnya kita menuai hasil buruk, ya. Terus kemarin kita menuai hasil yang positif, tapi masih banyak celah sana sini. Ya, sekarang di tanggal 5 nanti kita dihadapin sama situasi yang harus memenangkan pertandingan gitu. Ya, bagi sebagian pemain merupakan mental yang harus siap gitu loh. Karena mau nggak mau kita harus dapat poin penuh di situ gitu loh. Gitu. Tapi kan chemistry mereka sudah dapat kan? Kalau Anda lihat gimana? Ya chemistry butuh, kalau bagi saya butuh waktu yang intens ya untuk ketemu. Mereka banyak yang main di luar, terus yang sering ketemu di sini juga ketemu di liga doang gitu loh. Secara pemusatan juga nggak terlalu lama gitu loh. Oke. Cuma Bung Akmal, ini kan masih lebih panjang dibanding kalau kita lihat pengalaman sebelumnya, ya, yang waktunya mepet gitu kan. Ini lebih 10 hari kalau nggak salah ya. Betul, kalau kita bicara dibanding kita lawan Australia yang persiapannya sangat mepet, hanya 2 hari ketika itu langsung main lawan Australia dan kita kalah, sekarang lebih panjang. Cuma sekali lagi saya ingin memberikan catatan kepada Patrick Kluivert. Dia awalnya ketika datang ke Indonesia menjadi pelatih menyatakan bahwa akan memberikan jam terbang kepada memberikan kesempatan kepada pemain yang punya jam terbang lebih banyak dibanding yang lainnya. Tapi faktanya kan misalnya di antara sekian pemain diaspora yang tidak dibawakan cuma 2. Yang pertama adalah Orat Mangun karena sedang sakit kena virus. Yang kedua adalah Elkan Bagot karena masalah non teknis gitu kan, mungkin masalah ijazah dan sebagainya kali. Tapi saya mengambil kesimpulan misalnya gini, apa bedanya tadi misalnya Beckham yang punya jam terbang lebih baik dengan Rafael Struijk yang minim jam terbang bersama Brisbane. Kemudian Nathan Choaon dengan misalnya dengan McClough atau dengan Adam Alis yang posisinya hampir mirip gitu, hampir sama. Jam terbangnya nyaris tidak ada gitu kan, Nathan Choaon, tapi tetap dibawa. Apa karena kemudian dia memang, ini pertanyaan yang harusnya memang bisa dijawab PSSI. Apa karena dia memang awalnya ketika di Indonesia datang ke Indonesia menjadi warga negara, kemudian syaratnya harus main di timnas. Jadi bagus nggak bagus harus ikut timnas dulu. Prioritas, ya kan? Karena kan di kita kan untuk masuk timnas ada 2 jalur kan, jalur naturalisasi dan jalur prestasi gitu kan. Ini kan bagian dari akselerasi gitu. Jadi ini yang menurut saya mempertanyakan komitmen dari Patrick Kluivert terkait dengan pemain-pemain yang dalam situasi sejatinya tidak dalam performa terbaiknya. Termasuk kan nanti kita akan kehilangan Marcelino Ferdinand di pertandingan melawan Cina. Kita kehilangan Martin Paes. Mungkin kehilangan Martin Paes masih ada penggantinya Audero Mulyadi yang mungkin akan debut. Tapi kalau kita lihat kenapa saya agak sedikit was-was, karena pertama adalah Cina ini bukan lawan sembarangan. Kita 19 kali bertemu dengan Cina, kita hanya menang 3 kali, kemudian 3 kali imbang, sisanya 12 kali kalah. Terakhir kalah kita 2-1 kan di pertemuan pertama ketika itu Zhang Yuning dan juga Behrami, striker naturalisasinya Cina yang cetak gol. Bahkan kalau untuk konteks di GBK, kita pernah berhadapan dengan Cina kualifikasi Piala Dunia juga, ketika itu pelatihnya Bora Milutinovic ya, dan kita kalah gitu kan. Artinya Cina ini jangan dianggap sembarangan atau dianggap sebelah mata, karena bagaimanapun mereka punya pengalaman dan mereka datang juga dengan motivasi besar, karena buat Cina ini juga kesempatan buat mereka bisa menang melawan Indonesia. Cina maka sekarang peluang beda dengan yang sebelumnya. Betul.
Cina sekarang beda dengan sebelumnya? Lebih patut kita waspadai atau gimana? Saya pikir mereka punya motivasi yang sama dengan Indonesia Iya. untuk memenangkan pertandingan. Dengan menang, mereka bisa punya peluang untuk lolos ke babak keempat sama dengan Indonesia. Iya, Kunciannya iya. ada di pertandingan ini. Jadi menurut saya ini adalah partai yang sangat sangat krusial dan sangat penting Iya. bukan cuma buat Indonesia tapi juga buat Cina. Betul, tapi kan Bung Towel, Indonesia sekarang juga berbeda, ya kan, dengan Indonesia sebelumnya. Taruhlah laga terakhir kita, kan kita sudah banyak perubahan juga. Artinya bagaimana kita harus lebih confident, tapi tetap tidak boleh, kata Anda, overconfidence kita yang menghadapi Tiongkok nanti. Iya, karena ada faktor begini ya. Kita confident dengan apa yang ditampilkan terakhir. Lalu ada jeda kan. Ada jeda pertandingan, ini nanti mau masuk di Juni. Kepanjangan nggak jedanya? Karena itu FIFA Matchday, kita nggak bisa bilang kepanjangan. Iya. Jadi semua harus adaptasi di situ kan. Problematikanya gini, makanya kenapa dimulai TC kalau saya membacanya, menganalisanya begini, problematika yang harus diatasi. Para pemain profesional yang sudah mulai dari Agustus, katakanlah Agustus kita ikut jadwalnya Eropa, sudah mengalami sebuah perjalanan kompetisi yang panjang berat, ada kelelahan mental dan ini, itu kebanyakan pikirannya jatuh di Mei ini, akhir Mei ini libur. Iya. Badan dia secara biologis mau turun. Iya. Nah itu yang harus dijaga untuk tetap jangan dulu turun, Oke. jangan dulu pikirannya libur. Tapi ada dua pertandingan krusial yang harus dimenangkan. Padahal atau harus pilihannya Bali diambil sekalian poin. liburan ya. Iya makanya kalau tadi kan saya menyimak itu tuh, seolah-olah Bali itu menjadi sebuah upaya Iya. untuk itu tuh untuk Healing. mengatur Healing. Karena itu Richard tadi sekaligus secara gitu. psikologis Iya. pemain profesional pada umumnya dalam konteks katakanlah kita bicara naturalisasi yang mayoritas di timnas kita yang tadi dibilang Iya. Mas Don timnas kita berbeda. Heeh. Katakanlah mulai dari Agustus mereka sudah berjibaku berkompetisi, Mei itu biasanya udah mulai pikiran udah mulai turun. Mulai turun. Walaupun itu bisa dibalikin lagi. Makanya itu adalah pekerjaan atau art atau seninya kepelatihan untuk naikin tuh situasi itu. Nah, kalau momen itu bisa ditingkatin, maka semoga meledaknya di tanggal 5. Bahwa overconfidence pasti paham lah. Bahwa contoh misalnya waktu di September kalah 1-2 dari Cina, Iya. kita pegang penguasaan. Tapi menurut saya nggak bisa. Attackingnya tuh nggak bisa. Maka yang di fase pertama itu saya mengkritisi monoton. Karena ada catatan statistik di situ kalau kita bisa baca, passing progresif kita cuma 5. Sentuhan di area penalti lawan juga kalah sama Cina yang lebih Iya. banyak bertahan. Iya. Jadi ada efektivitas attacking kita yang nggak jalan waktu di Cina. Oke. Tapi kalau kita pakai barometer patokan waktu lawan Bahrain terakhir ya, saya ngelihat ada sebuah permainan yang lebih seimbang antara attacking balance-nya lebih bagus gitu loh. Waktu Bahrain. Nah, sekarang dengan jeda itu bisa nggak tuh dipelihara? Plus penambahan pemain baru, katakanlah untuk menutupi Martin Paz dan Marcelino yang nggak main nanti lawan Cina kan? Anda lebih percaya coach kita sekarang ini dalam menyusun strategi? Bukan soal nggak percaya, nggak ada urusan juga buat saya percaya atau tidak percaya. Tapi kan kita harus percaya, ya kan? Karena tadi tidak ada Saya pilihan, melihat- kan? Tidak ada pilihan. Kita harus menang. Pokoknya saya hanya melihat dalam konteks sepak bola bahwa kita sekarang bicara tentang sepak bola. Iya. Jauh lebih sehat pembicaraan kita. Maksud saya di situ. Jadi kita analisis teknisnya, analisis apanya, bukan lagi gimmick-gimmick yang di luar itu. Iya. Jadi buat saya pembicaraan sepak bola kita lebih sehat, lebih meningkat gitu loh. Iya. Karena sebetulnya tadi yang Mas Don buka dari Coach Janur, dari Akmal, dari Aris udah banyak isu tuh. Misalnya Persib, memang paradok, memang Oke. anomali dan itu mungkin menggores, terutama buat pendukung Persib. Iya. Udah juara pemainnya nggak ada. Betul. Kalau sudut pandang saya sebagai pengamat, ada 2 pemain yang sebetulnya pantas masuk dalam radar timnas. Satu Beckham Putra, satu Iya. bek kiri Edo Firmansyah. Edo. Saya lihatnya sepanjang musim. Bagaimana kontribusi mereka, performa mereka dan konsistensi yang mereka berikan. Cuma kalau kita bicara bahwa ini krusial dan semuanya adalah urusan pelatih, Patrick Kluivert di pos kedua pemain itu memang agak sulit. Sulitnya? Misalnya Edo Febriansyah di kiri, Calvin Oh, Verdong, Dian James, lalu Sain Patinama, lalu Arhan Pratama. Jadi agak
padat gitu Iya, loh iya. di situ. Tetapi kita harus kasih apresiasi bahwa menurut saya Edo Febriansyah sepanjang musim kemarin main bagus. Kenapa harus kita katakan itu? Karena penting. Kalau kompetisi nggak jadi panggung buat para pemain ke timnas, nanti akan hilang passion Oke. para pemain itu. Oke. Ngapain gua main bagus di kompetisi? Karena nggak akan dipanggil timnas. Nah, itu Ya. yang bahaya. Ini menarik. Artinya saya balik dulu ke Coach Janur ya. Kalau kita bicara strateginya Coach Janur dari Coach Patrick Kluivert ini kan istilahnya timnas kita sekarang ini bertaburan barang bagus lah ya. Artinya sesuai juga dengan kebutuhan timnas kita sekarang ini. Kalau Anda melihat strategi yang kemudian dari awal dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert, kemudian masa latihan yang lumayan panjang, ya kan? Ekspektasi kita kan pasti makin tinggi gitu loh. Coach Janur melihatnya seperti apa? Ya, tadi udah disinggung oleh Bang Akmal sama Bang Toel bahwa ada 2 poin. Yang pertama ada persiapan untuk menghadapi pertandingan kali ini. Persiapannya harus bagus. Kemudian poin yang kedua tadi sudah disinggung oleh Bung Toel juga bahwa kita tidak ada pilihan harus memenangkan pertandingan. Yeah. Nah, kemudian kalau kita melihat taktik atau strategi yang sudah dimainkan oleh Patrick Kluivert ketika melawan Australia kan begitu pede dengan memainkan 4-2-3-1-nya ya, sementara persiapan minim sehingga kita kalah telak dari Australia. Kemudian ada perubahan ketika melawan Bahrain dengan merubah menjadi 3-4-3. Saya pikir semuanya berubah total dan hasil akhir kita bisa menang pertandingan. Nah, untuk kali ini juga poin yang tadi yang dikatakan kita harus menang ini bukan barang yang mudah ya. Betul. Pasti agak sulit juga ya, bukan kita pesimis ya. Kita tetap optimis kita bisa menang lawan Cina, Ya. tapi tetap harus realistis ya Coach ya. harus realistis. Artinya kita harus betul-betul kerja keras karena kita kalah 1-2 dari Cina ketika main di sana. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Toel bahwa secara position kita menang, tapi hasil akhir kita kalah. Ya. Dan itu barangkali taktikal yang akan dilanjutkan di GBK nanti oleh China gitu. Mereka akan compact defense, kemudian akan mencuri dengan counter attack. Itu yang bahaya karena kalau mereka semakin kokoh dengan compact defense-nya, semakin percaya diri, akan sulit sekali ditembus oleh kitanya. Itu menjadi PR tersendiri buat Patrick Kluivert bagaimana membongkar compact defense-nya dari tim China. Sekali lagi memang kita butuh menang, tapi betul-betul kita harus kerja keras dengan taktikal yang pas sehingga taktikal yang diperagakan oleh tim China barangkali bisa kita bongkar. Oke, ya baik. Kita rehat dulu sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Oke, pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita masih dalam program Merah Putih. Saya Doni Regeser. Kita diskusi dengan para analis, kita bicara tentang kesiapan Indonesia melawan Tiongkok atau China tanggal 5 Juni di Gelora Bung Karno. Itu malam takbiran ya Bung Akmal ya? Iya, betul. Ikut malam takbiran atau nonton di GBK? Di GBK sambil takbir. Agak kesini Semangat jawabannya sudah kayak politisi ya. Anda sebenarnya tetap di bidang sepak bola atau politik nanti? Dua-duanya. Ya sudah, saya ke Bung Aris dulu deh. Bung Aris, ini kan tadi kita sudah diskusi tentang sebenarnya kalau saya analisa ini barang bagus banyak, ya kan? Kemudian masa latihan cukup, oke. Tapi kan Bung Toel tadi bilang jangan sampai ini apa istilahnya Bung kalau lagi turun itu? Ya, ini kan akhir kompetisi. Kan badan, pikiran kan biasanya mic-nya, Bung. udah selesai. Kan? Nah, itu kan harus dinaikin lagi. Oke. Itu kan seninya Saya harus jadi juru bicara. Bung Toel nggak pakai mikrofon Oh soalnya. iya, sorry. Iya. Ya itu gimana? Ngobrol di warung kita. Saya setuju dengan Bung Toel ya, karena di saat pemain di akhir kompetisi itu udah masanya peaknya udah mulai turun. Iya, gitu. dan itu pasti terjadi begitu Pasti di pemain terjadi ya. karena di program latihan pelatih itu kan di peaknya itu kan di akhir pertandingan gitu iya. loh. Kalau udah setelah melewati pertandingan kan kita menurun. Dan saya lebih mengamati masalah penampilan terbaik ya dari program nanti si Patrick Kluivert. Ya. Bagaimana dia bisa
menaikkan lagi penampilan dari adik-adik kita ini untuk tanggal 5 nanti ya mereka bisa tampil lagi. Cukup nggak waktunya kalau kita hitung sampai nanti laga tanggal 5? Ya cukup nggak cukup sih sebenarnya. Harus cukup ya? Iya harus cukup. Sulit, sebegitu sulitkah untuk kemudian menaikkan kembali mentalitas pemain? Kalau mental secara tanding oke, kemarin di partai terakhir menang, tapi secara badan agak susah ya. Karena tingkat jenuh itu susah untuk dikembalikan dan mudah-mudahan itu bisa dari tim pelatih dari timnas juga bisa meramu dari segi motivasi tentunya. Karena kalau badan udah capek untuk naik lagi agak susah. Iya, harus ada program khusus mungkin yang kalau dilakukan saya oleh tim kepelatihan kita. Ada solusi untuk meningkatkan motivasi lagi bagi adik-adik kita. Pengalaman Anda, Bung Aris, selama ini misalnya kalau ada hal-hal yang seperti itu, paling mudah itu dibangkitkan dengan metode seperti apa sih? Mungkin dengan suasana ya, suasana dengan suasana kayak di Bali atau gimana tuh? Enggak, suasana yang kondusif lah. Maksudnya dalam tim. Bahwa untuk merangsang, mungkin mereka lebih tahu lah apa. Kalau kita kan dulu dengan kalau latihan dengan apa permainan atau apa gitu. Mungkin sekarang metodenya lebih modern ya. Tim pelatih juga pasti lebih tahu lah. Iya. Saya balik lagi ke Coach Janur dulu nih soal ini. Saya belum tahu sih sebenarnya apakah ada bocoran nggak sih Coach Janur terhadap apa strategi yang kemudian dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert untuk seperti kata tadi Bung Aris, bagaimana menjaga fisik pemain ini dalam waktu yang sebenarnya dibilang panjang tapi tidak terlalu panjang juga kalau bicara fisik gitu. Coach gimana? Ya, jeda dari kita kan akan berakhir pada tanggal 24 ya, kompetisi kita rata-rata klub main terakhir itu di tanggal 24. Kemudian ketemu di tanggal 5 itu kurang lebih 2 minggu. Tapi saya sih berharap pemain yang masuk di skuad Patrick Kluivert ini sudah bisa mengantisipasi situasi ini sehingga dia bisa memaksakan diri untuk tidak terlena dengan rasa jenuhnya tadi. Mudah-mudahan masih punya semangat karena ini untuk timnas. Mudah-mudahan kelelahan secara fisik, kelelahan secara mental bisa diatasi dengan motivasi tinggi untuk membela timnas yang betul-betul kita memerlukan energi yang maksimal sehingga target kita untuk meraih 3 poin di kandang bisa tercapai seperti itu. Oke, tapi kalau melihat kesampingkan rasa jenuh dan segala macam dengan semangat. Oke, ya baik. Tapi bagaimana optimisme Anda, Coach Janur, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert ini dengan waktu yang tersedia ini, sementara yang kita hadapi ini adalah timnas Tiongkok yang pilihan kita adalah harus menang, begitu Coach? Maaf, Pak Sudon, ini sinyalnya agak kurang bagus, tidak agak putus-putus nih. Oh ya, ini kena jarak jauh Jakarta-Bandung ya, tapi kita dekat di hati timnas ya, Coach ya. Coach, ini kan waktunya sebenarnya dibilang panjang, ya enggak, cukuplah. Tapi untuk membangkitkan fisik pemain ini kan butuh strategi. Yang kita hadapi ini Tiongkok yang pilihannya cuma satu, harus menang. Anda optimismenya seperti apa, Coach? Ya, sebetulnya dibandingkan 2 pertandingan yang sudah dilewati, tadi masa untuk persiapan atau waktu untuk persiapan ini sekarang lebih cukup ya, karena ada tanggal 20, ya cukup lah saya pikir. Apalagi di Eropa sana juga mereka tim-tim itu tidak terlalu lama untuk mempersiapkan sebuah pertandingan untuk negara ya, karena kadang-kadang main di tengah-tengah kompetisi atau setelah selesai kompetisi kemudian di situ ada pertandingan antar negara. Saya pikir mereka sudah terbiasa dengan waktu yang singkat. Jadi barangkali ini kembali kepada kepiawaian dari Patrick Kluivert untuk menjaga motivasi supaya pemainnya tidak merasa jenuh dan tetap siap dalam menatap laga yang penting ini. Ya, oke. Dan itu bukan pekerjaan mudah, Bung Akmal. Ya, apalagi Marcelino nggak ada ya. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya bukan masalah fisik. Saya ingin tambahi lagi masalah psikis juga kan. Psikis juga ini akan mempengaruhi tim kita. Kenapa? Ini kan akhir musim. Ada beberapa pemain kita yang klubnya sebenarnya secara psikis akhirnya menguras psikologi mereka. Misalnya Tom Hey, Almer kan degradasi.
Kemudian Jay Inces juga dalam kondisi dia harus bertarung habis-habisan bersama Venezia untuk mengamankan diri dari zona degradasi di Serie A. Kemudian ada lagi misalnya Emil Audero yang timnya kemarin gagal di playoff untuk promosi ke Serie A, atau Ivar Jenner yang timnya Jong Utrecht degradasi juga. Nambah beban gak sih? Artinya kan secara psikologis mereka juga ada hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka. Ini juga harus disehatkan gitu kan. Kalau dibandingkan misalnya memilih siapa yang akan saya pilih, saya lebih memilih tim juara, pasti aura juaranya masih kelihatan gitu kan. Tapi kan ini nggak diambil oleh pelatih. Itu yang kemudian yang menurut saya menjadi catatan penting untuk Kluivert, bagaimana dalam rentang tidak lama ini 2 minggu tadi katanya di Bali, kemudian dengan nyur melambainya kata Pak Erik, ya semoga bisa mengangkat motivasi para pemain kita untuk bisa tampil maksimal, karena bagaimanapun fisik dan mental. Tapi bagaimanapun kalau kita lihat sekarang ya kita harus yakin dengan tim nasional ini adalah tim nasional yang skuadnya termewah sepanjang sejarah. Betul. Yang pelatihnya juga termewah sepanjang sejarah. Kalau sekarang kan tambah Simon Tahumata sebagai talent scout-nya kan makin luar biasa ke skuad tim nasional kita. Jadi bebannya memang sejatinya ada di PSSI untuk mewujudkan target kita lolos. Karena kalau nantinya kita misalnya menang lawan Cina dan kita lolos ke babak keempat, itu kan yang menarik adalah kita akan ikut perang teluk. Karena pesertanya semua dari Timur Tengah. Itu bukannya malah nambah beban nggak sih Bung Towel? Apa tuh? Itu hal-hal yang tadi dikatakan Bung Amal. Kemudian ekspektasi kita cukup tinggi, kan pilihannya harus menang gitu loh. Iya, ini kan timnas senior ya, professional player. Apalagi pemainnya kan naturalisasi. Sebuah proses akselerasi lah. Jadi jangan nggak usah cengeng juga jadi beban. Tapi ini sebuah challenge, sebuah tantangan. Kayak misalnya waktu persiapan yang lebih lama sebetulnya bukan isu gitu loh. Karena ini timnas senior, ini professional player, jadi mereka dalam posisi sedang berkompetisi, jadi posisi siap gitu loh. Jadi isu-isu waktu itu bukan poin sebetulnya di level senior seperti ini. Nah, dengan persiapan yang lebih agak panjang dibandingkan kemarin-kemarin, ini pasti membantu. Misalnya kelelahan secara fisik, oke lah pasti itu urusan pelatih, strength condition bisa. Tapi poin yang penting itu adalah mental fatigue itu, kelelahan mental. Itu yang tadi Aris bilang, itu nggak gampang. Makanya kalau saya sempat baca-baca, kayaknya ada deh keluarga di bawah serta boleh gitu. Itu salah satu upaya non teknis supaya pemain merasa nyaman. Setelah satu musim berjibaku cari nafkah sebagai pemain profesional, di akhir musim keluarga ikut libur, mungkin itu lebih melegakan. Jadi aspek bagaimana untuk mendongkrak, memboosting ini biar tetap top perform, lalu dalam top perform, menurut saya sih salah satunya, saya nggak tahu, cuman mungkin saja terjadi bonus. Aris Indarto udah paham kayak begitu. Contoh lawan kemarin Bahrain, kan nggak terungkap aja, tapi siapa tahu sebetulnya ada pembicaraan di situ bahwa diguyur bonus. Yang paling jadi pemain main yang paling kedengaran tuh Bang Andre tuh main Padang kan. 400 juta, 500 juta. Gimana? Itu salah satu lah, salah satu gimmick-gimmick yang terjadi untuk coba kita tanya. Itu salah satu ya, salah satu solusi ya mungkin. Harusnya dari sekarang dong ya informasi soal itu ya sudah mulai bocor ya. Ya mungkin di semangat itu bisa muncul bisa enggak ke publik, tapi itu salah satu yang bisa diupayakan gitu. Oh iya, kan tadi harus menang. Iya, kita dukung. Jadi harus all out dong. Salah satunya dengan itu kan. Tapi dari aspek pemain sendiri seberapa pengaruh sih kemudian tiba-tiba memboost itu semangat dan fisiknya pemain, tiba-tiba dengar dapat bonus. Ya pasti. Dia lihat bola enggak cuma lihat bola, jadi ada rupiahnya. Lihat dolar rupiahnya. Jujur itu penting karena kita harus menghargai pemain kita. Gimana Bang? Ya bagi pemain itu sangat berarti ya, karena ya jujur lah kita nggak usah menutupin bahwa kita butuh itu gitu loh. Ya itu juga salah satu solusi bahwa ya harus dilakukan dengan mengguyur mereka dengan bonus-bonus itu juga salah satu solusi gitu loh. Ya
bagaimana lagi Nggak juga. usah malu-malu. Anda mewakili suara junior-junior Anda juga nih, Bung. Ya pasti itu sangat berpengaruh besar. Betul, itu salah satu tanda juga negara punya perhatian ya kan. Dan ini adalah laga terakhir lagi ya dalam ajang Piala Dunia kan di GBK, benar nggak? Betul. Benar, Habis itu udah nggak ada lagi kan? Nggak ada. Iya kan? Udah nggak akan ada di Moga-moga Jakarta. kita lolos babak keempat. Nah, mudah-mudahan. Babak keempat kan katanya desentralisasi Oke. di Timur Tengah. Gitu Deketin dong mikrofonnya. Ya, desentralisasi di Timur Tengah. Jadi nanti Timur Tengah seperti saya katakan tadi, kalau kita lolos ke babak keempat, di grup A sudah menunggu lawan kita Uni Emirat Arab dan Qatar, ya kan? Dari grup B kemungkinan antara Jordan, Irak dan juga Oman, ya kan? Dari grup C kemungkinan Arab Saudi. Ya, dengan Indonesia. Indonesia masuk di situ karena Indonesia kebetulan di Timur Tengah jamaah hajinya paling banyak. Kan? Jadi itu bagian dari situ perang teluk. Saya bilang Gold Cup akan terjadi di babak keempat itu, gitu kan? Dan ini menurut saya adalah momentum ya. Kalau menurut saya peluang kita besar justru. Kenapa? Karena kita pengalaman lawan tim Timur Tengah. Sekarang di babak penyisihan grup C, Arab Saudi kita tahan, kemudian di GBK kita menang. Kemudian Bahrain kita tahan, di GBK kita menang. Artinya kita udah punya 2 pengalaman lawan tim Timur Tengah. Ini akan ada potensi yang sangat bagus. Saya selalu yakin dan optimis bahwa tim kita ini bisa lolos Piala Dunia. Dan nanti kalau di sana jemaah kita disuruh nonton semua ya. Dukungan moral kan penting kan? Betul. Tapi kita juga pengen dengarkan apa harapan dari masyarakat terkait dengan timnas kita. Kita simak sama-sama pernyataan dan pendapat mereka. Pertandingan melawan Cina tentu harapannya kita bisa menang ya, karena di atas kertas sebenarnya waktu pertandingan di Cina sendiri kita menyerang terus, namun memang gagal menjebol gawang lawan. Tentu yang main di kandang harapannya kita bisa meraih poin 3 dan memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Saya kira ini sudah merupakan komposisi yang terbaik yang bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan tentunya kita berharap ada Stefano Lillipali yang kembali dipanggil setelah cukup lama nggak dipanggil oleh timnas. Tentunya kita berharap dengan pengalamannya bisa membawa sesuatu yang baru bagi timnas Indonesia melawan Cina nanti. Oh, yang paling utama ya fisik ya Mas ya. Karena kan kadang-kadang kita suka keteteran sama fisik ya, apalagi udah menit ke 70, 80, itu terlihat sekali fisiknya lemah. Nah, untuk ini saya berharap ya timnas lebih memperkuat fisik, kekompakan, sama ini Mas, tidak ego ya. Jadi jangan berebutan mogok siapa yang bikin cetak gol, tapi yang penting kita bisa menang. Ya kalau menurut saya kan semua pilihan tuh ada di pelatih. Apapun yang terbaik oleh pelatih ya mungkin kita berharap itu yang terbaik ya Mas. Aku berharap sih memberikan yang terbaik, terus supaya dapat hasil yang terbaik juga, dan semoga juga membawa nama baik Indonesia. Yang dipersiapkan sih sebenarnya itu ya harus latihan dan terus latihan sih Mas, supaya hasilnya lebih baik gitu. Itu tadi suara rakyat ya, Vox Populi, Vox Dei. Bung Akmal kalau merhatiin tadi gambar itu di belakangnya itu ada mobil-mobil ini loh, polisi. Ini lagi jaga demo ini. Jadi apapun pendapatnya berbeda, sepak bola bisa menyatukan kita. Betul. Iya kan? Sepak bola juga bisa membangkitkan nasionalisme kita, merah putih. Asik, sesuai dengan program kita. Oke, sebentar. Sebelum break saya balik dulu ke Coach Janur. Ini soal apa yang dilakukan nanti oleh Coach Patrick Kluivert. Menurut Coach Janur sendiri, strategi apa yang spesial, yang khusus harus ada dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert? Karena yang kita hadapi ini juga bukan tim kaleng-kaleng. Cina yang sekarang ini juga tentu berbeda dengan yang sebelumnya. Gimana nih Coach Janur? Ya, tetap masih agak terputus-putus Mas Doni, nggak apa-apa. Coba saya menangkap pertanyaan Mas Don. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert yaitu tadi saya bicara tentang taktikal, barangkali ya prediksi taktikal dari mereka akan meneruskan apa yang sudah dia lakukan di rumahnya sendiri, yaitu mereka lebih mengutamakan bertahan, compact defense di situ, kemudian menyerang dengan counter attack. Itu yang kita harus waspadai, dan kita harus banyak latihan di masa persiapan ini barangkali untuk bagaimana kita bisa membongkar compact defense-nya dia, dan sementara kita tidak kena taktik counter attack mereka yang dimana pada gol kedua yang disarankan oleh Jiang Yuning tidak terulang lagi itu. Jadi kami berharap kepada Coach Patrick bagaimana dalam sisa waktu yang ada untuk berlatih bagaimana membongkar pertahanan mereka sehingga kita banyak variasi untuk
membongkar pertahanan mereka. Barangkali dari sisi taktikal kalau saya sih menyorotnya seperti itu. Oke, baik. Hebat ini Coach Janur ini. Pertanyaan saya sampai ke Bandung terputus-putus tapi jawabannya sangat tepat. Oke, baik. Kita rehat sejenak. Abis ini kita akan pertajam lagi, kita kulik semua tentang nama-nama pemain yang akan masuk di timnas. Jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam Merah Putih. Saya Doni De Geser. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Teman-teman sudah menyiapkan grafis nama-nama 32 pemain yang dipanggil untuk ikut pelatihan di Pulau Dewata yang indah. Yuk kita lihat sama-sama. Silakan Bung kita analisa. Ini dari kiper kita ada nama-nama Hernando Ari tentu, kemudian ada Martin Pas, kemudian Reza Arya, Emil dan juga Nadio. Nah, kalau ini gimana, Bung? Oke, karena di pertandingan lawan China Martin Pas nggak bisa, jadi saya tampaknya nanti 23 pemain yang masuk DSW lawan China itu adalah kalau kiper Emil Eudero, Hernando Ari sama Nadio. Oke. Jadi Emil, kalau Hernando, Nadio. ya 3. Kan Tiga. untuk setiap pertandingan tim nasional menyetorkan 23 nama, kan begitu. Betul. Oke. Kalau Bung Akmal, kiper. Ya, yang luar biasa adalah kejutan dipanggilnya Reza Arya, tapi memang penampilannya sangat bagus belakangan di Liga 1. Artinya Alec Pastor bersama Patrick Kluivert benar-benar memantau di sisi kiper gitu kan, sehingga kemudian melihat bakat setidaknya Reza Arya ini kan menggeser posisi yang selama ini ada Riyandi, kemudian ada Sahrul Trisna yang dulu zaman-zamannya Sintayong, tapi kemudian dia muncul sebagai salah satu kiper muda potensial, walaupun ya tadi kata Bung Towel kemungkinan untuk masuk line up sangat berat, tapi kan ini pengalaman luar biasa pastinya buat Reza Arya berlatih bersama kiper-kiper top gitu kan. Yang dua adalah seniornya di Indonesia, ada Nadio dan juga Hernando Ari. Yang kedua adalah ya kiper yang punya ini pengalaman. Ini kan bukan ajang cari pengalaman, ini kan harus menang. Bukan, iya artinya kan ini diambil 5 gitu kan. Artinya buat Reza Arya yang masih muda ini adalah kesempatan dia menimba ilmu dari senior-seniornya yang lebih berpengalaman untuk kemudian dia jaga penampilan, barangkali suatu saat dia bisa jadi kiper utama di tim nasional. Oke, sebentar. Kalau saya berdiri di sini gimana kira-kira? Nah, satu lagi itu. Ya? Berarti ada 6 kiper. Udahlah, saya fokus jadi jurnalis aja lah ya. Oke, next. Saya minta komentarnya Bung Aris. Tapi kita lihat yang berikutnya. Ya, kita ke belakang. Oke, Bung Aris dulu. Silakan. Nama-nama ini gimana? Ya, menurut saya tetap J tetap jadi pilihan utama ya. Oke, sama Rizky Ridho. Rizky Ridho. Ya, saat ini bagi saya talenta terbaik Indonesia ya Rizky Ridho. Oke. Ya, terus ada Jordi Amat sama Justin ya, sama Justin. Terus Matt Sidger dengan value yang paling mahal ya, mudah-mudahan di pertandingan lawan China ya dia bisa menampilkan permainannya yang terbaik gitu ya. Kita lihat di kedua pertandingan terakhir juga agak-agak kurang berkontribusi buat timnas Indonesia. Iya. Oke, Bung Towel, belakang. Ini posisi center back sebetulnya ya. Jadi ini adalah komposisi 5 pemain yang akan mungkin kalau pakai tiga back lagi di belakang, 3 center back. Saya pilihannya sama seperti waktu lawan Bahrain, Jay Justin Hubner dan Rizky Ridho. Jadi Jordi Amat dan Mesilger standby gitu loh. Menurut saya sih. Dan kalau kita bicara nanti pemain lokal Indonesia yang masuk 23, tadi di kiper ada Hernando dan Nadio, di belakang Rizky Ridho, berarti baru 3. Sebelum bergeser ke lini tengah ya. Atau apa wingbacknya dulu belum kan? Ya, yang menarik kalau menurut saya di belakang ini kan waktu kita lawan Australia, Justin Hubner tidak main gitu kan. Kemudian yang menarik adalah 2 kekalahan kita terakhir ketika Mesilgers main. Kita kalah 1-2 lawan Cina dan salah satu gol tercipta karena kesalahan Mesilgers. Kita lawan Australia juga karena Mesilgers yang akhirnya diganti di babak pertama, kemudian di babak kedua diganti. Artinya ini kan akan menjadi sebuah tanda tanya besar. Beranikah Patrick Kluivert mencadangkan pemain yang saat ini punya market value paling tinggi di tim nasional Indonesia? Satu itu. Yang kedua, belakangan pandit-pandit di Belanda kan juga mempertanyakan kinerja dari Mesilgers. Dianggap Mesilgers setelah menjadi
pemain tim nasional Indonesia penampilannya justru makin menurun di Liga Belanda. Nah, ini artinya PR yang kemudian harus dibenahi ya oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala untuk bagaimana kemudian membuat Mads Hilger ini bisa tampil sesuai dengan performa terbaiknya. Karena apa? Karena kalaupun dia tampil, dia akan jadi debut pertama di GBK. Sejak menjadi pemain tim nasional belum pernah main di GBK, selalu pulang duluan gitu kan. Dari Cina pulang duluan, kemudian dari Australia pulang duluan. Nah, ini akan menjadi menarik kalau kemudian dia bisa tampil debut dan memberikan yang terbaik, karena ya harus dikatakan bahwa harga mahal belum tentu jadi jaminan. Yang saya khawatirkan adalah ada perang ego dengan Jay Inces gitu kan, sehingga kemudian penampilan tidak bagus. Makanya benar tadi kata Bung Toel, ya don't change the winning team di lini belakang, Jay Inces, Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Nah, tinggal apakah Justin Hubner ini konsentrasinya lagi bagus nih? Kan belakangan lagi demen-demenannya ini nih sama artis tuh, sama Kamari gitu kan. Nah, ini kan juga enggak, artinya ini kan juga bagian dari apakah kemudian memberikan motivasi dia. Sabar. Lihat sayap dulu ya. Sayap kiri, sayap kanan. Ayo, silakan Bung Aris komentarin. Sayap kiri. Kanan. Kiri. Ya. Patinama. Mungkin Sen Patinama jadi pilihan utama ya bagi Patrick Kluivert ya. Di kiri Sayuri gimana? Mungkin bisa dikasih kesempatan juga karena penampilannya sepanjang liga juga sangat konsisten ya, sangat bagus. Terus Kevin Verdonk juga salah satu yang menarik bagi saya ya. Pemain ini nggak punya rasa capek ya, motivasinya bagus buat selalu tampil di timnas ya. Terus Arhan saya kira agak menurun sekarang Arhannya karena ya mungkin ada sesuatu yang nggak tahu saya. Katanya mau maju jadi bupati 10 tahun lagi. Di Blora ya. Sayap kanan, ayo Bung Toel. Sayap kanan. Enggak, tadi sayap kiri, kalau saya Verdonk itu udah pasti dia kunci posisi pertama. Backupnya ada Dian James sama Sen Patinama. Jadi saya melihat bahwa Yance dan Pratama Arhan nggak masuk line up 2-3. Dugaan saya, prediksi bisa salah. Kenapa? Lawan Australia dan Bahrain Pratama Arhan nggak masuk. Artinya Patrick Kluivert bersama timnya merancang taktik yang tidak mengandalkan atau tidak terlalu memperhitungkan lemparan ke dalam Arhan. 2 kali lawan Australia dan Bahrain kan pakai training tuh di tribun nonton. Jadi pilihannya itu. Itu kiri. Kita jadi ke kanan. Lokal masih 3. Kanan. Kanan ada Yakob Sayuri, ada Asnawi ya. Gimana kira-kira? Pilihannya 3 di sini kalau saya lihat Kevin Dick yang masuk DSP 23, Sandy Walsh dan Yakob Sayuri. Kalau saya pilihannya itu. Kevin, Yakob, Sandy. Ya. Eleanor Renders nggak di plot ini sebetulnya mungkin. Bisa didorong agak ke depan. Dugaan saya gitu loh. Jadi di sini Asnawi nggak masuk. Berarti dengan Yakob masuk, kalau dengan hitungan saya tadi 4 local player, 2 goalkeeper, 1 Rizky Ridho, 1 Yakob. Baru 4 yang masuk. Baru 4. Kita geser dulu ke tengah. Ayo. Bung Akmal. Ya, yang tengah yang pertama pasti ketika melawan Cina Marcelino nggak ikut. Ya kan, tinggal pilihannya Joy Polupesi, Ivar Jenner, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, Tom Haye. Saya melihat Ricky Kambuaya, pemain-pemain kita, lokal hero kita ini, gitu, ketika diduetkan dengan pemain-pemain naturalisasi itu penampilannya luar biasa. Mereka punya motivasi yang sangat bagus. Ketika lawan Bahrain, saya melihat Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Marcelino keluar permainannya semua termotivasi untuk menunjukkan bahwa dia punya kemampuan yang bisa bersaing. Kira-kira apa? Momentum nggak itu mempengaruhi? Kalau sekarang mungkin karena lagi turun atau gimana? Saya pikir akan terus ada momentum buat pemain-pemain ini ya untuk menunjukkan yang terbaik. Di antara pemain ini yang kemungkinan gak masuk line up menurut saya selain Marcelino ya Nathan Choaon. Akan sangat menarik kalau Nathan Choaon tetap masuk line up, sementara jam bermainnya agak sedikit kurang dan penampilannya juga pasca Olimpiade itu kan penampilannya juga sudah mulai menurun gitu. Kalau Bung Aris punya komentar soal tengah? Ya, di samping Marcelino yang absen ya, saya Tom Haye mungkin ya jadi pilihan utama sama Ivan Jenner sama Ricky Kambuaya ya. Ricky Kambuaya. Ya Joy Pelupesi mungkin ada di line up
di cadangan. Di bench. Ya. Kalau Nathan sih kayaknya nggak Nathan masuk nggak? dalam DSP ya. Oke. Itu aja. Ya, oke, kita ke depan. Kita lihat. Nah, ini saya mau tanya Coach Janur nih, soal yang depan ya. Kita tanya Coach Janur dulu. Nama-nama ada Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ole Romeni, kemudian Rafael Strike dan juga Egy Maulana. Coach, gimana komentarnya? Kalau dengan formasi 3-4-3 misalnya yang akan dipertahankan oleh Coach Patrick, kalau untuk striker mungkin masih pilihannya tetap pada Ole Rumane. Ya, kemudian pendampingnya ini barangkali dengan tidak mainnya Ragnar, kemudian tapi di situ kemarin atau kita tahu bahwa memanggil pemain-pemain yang punya kecepatan. Di situ ada Jakob, ada Yance, kemudian ada Lillipali, barangkali itu akan mendampingi Ole. Mungkin kalau menurut hemat saya sih Lillipali ya tuh punya pengalaman di timnas, walaupun di akhir-akhir ini jarang menjadi pilihan utama di Borneo sendiri, tapi mungkin Lillipali yang saya pikir sama berasal dari negeri Belanda sana mungkin perlu dipertimbangkan untuk mendampingi Ole. Di sebelah kanan mungkin tadi kalau Bung Toel menyebut nama Yakob Sayuri, kalau misalnya sudah diisi oleh Asnawi di sebelah kanan atau Mas Hilger, mungkin kanan depannya mungkin bisa diisi oleh Yakob Sayuri. Seperti itu kalau pilihan saya, mungkin Ole, kemudian Lillipali dan Yakob Sayuri mungkin seperti itu untuk pilihan depan kita. Oke, itu dari Coach Janur. Bung Toel, depan. Ole pasti masuk. Feeling saya. Septian nggak masuk. Stefano masuk. Ini duel perebutan tempat aja sih. Atau dua-duanya bisa masuk. Sebetulnya yang berat jadi Egy. Padahal Egy lagi main bagus. Cuman kan tadi yang Akmal bilang, ini pemain misalnya naturalisasi main menit bermainnya sedikit. Tidak ini. Cuman itu kebijakan. Bayangkan kalau naturalisasi yang secara prinsip, secara hukumnya adalah di atas rata-rata pemain kita, udah dinaturalisasi, udah melakukan proses hukum negara, nggak kepilih pula. Iya. Kan menjadi sebuah pertanyaan dalam prosesnya. Sayang juga sih. Bukan sayang, artinya ini beban tersendiri, ini resiko. Yang dulu nggak dipikir gitu loh. Sekarang kalau mau jujur, antara Egy dan Rafael, saya pilih Egy. Tapi apa kata dunia, ngapain kamu naturalisasi Rafael kalau kemudian dia hanya jadi pakai training di tribun nonton? Paham nggak poin itu? Padahal ketika kita melakukan naturalisasi, prinsipnya apa? Dia di atas rata-rata. Kan itu akan jadi repot. Pesan ini harus nyampe ke perserikatan ya. Perserikatan itu apa? PSSI. Saya nggak sevulgar beliau ini yang sudah mulai tepi jurang. Ayo, Bung Akmal, depan. Ya, kalau saya sih kalau lihat jam terbang, Egy merupakan yang di liga ya. Satu-satunya pemain lokal yang jumlah golnya paling banyak di liga. Di nomor 2-nya adalah Septian Bagaskara, sama-sama di Dewa United. Mungkin salah satu di antara ini akan nggak ada yang masuk. Ada yang nggak masuk. Septian di pertandingan krusial seperti ini kayaknya. Ya, agak berat karena kemarin juga dipanggil, ternyata tidak masuk. Jangan jerumuskan anak yang belum siap. Iya. Secara mental juga belum siap. Ya. Kalau saya di antara ada 1, 2, 3, 5 pemain ini mungkin yang bisa di bangku cadangkan menurut saya dengan kondisi dan situasi psikologi saat ini, Rafael Strike dan Septian Bagaskara. Strike dan Septian Bagaskara. Oke, Bung Karis. Kalau saya sih di depan kanan sih tetap tadi seperti Coach Jajang ya. Yance sih udah cocok di situ sih. Terus di tengahnya ada Yakob sorry. Terus Ole ya. Kalau saya sih tetap Egy harus main. Ya karena penampilannya lagi bagus-bagusnya sekarang. Oke, baik. Bola bundar ya, semua akan kembali nanti di lapangan seperti apa ya, tapi semua optimistis ya bahwa kita akan meraih. Skornya berapa? Oh, menang. Iya. Kalau menang harus. Saya harus selalu bilang menang aja nih. Oke. Iya, kalau menang 2 gol lah, 2 gol. 2 gol.
Berapa? Jadi kalau filosofi Sun Tzu, kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Jadi Asik. tugasnya kita mengenali diri kita dan kenali kelemahan lawan. Iya. Saya yakin menang 1-0. 1-0. Oke, Bung Aris. Sama dengan Ini karena duduknya sebelahan. Iya. 1-0. mau menang besar atau kecil, yang penting kita Yang penting dapat menang. 3 poin. Oke, kalau Coach Janur sendiri kita akan menang di angka berapa nih, Coach? Yang pasti kita harus menang, tapi saya setuju dengan Coach Toel lah. Hanya margin 1-0, kalau saya sama dengan Coach Toel 2-0 lah. Sama tambahan satu lagi, karena tadi Coach Janur bilang bahwa ada kemungkinan compact defense China, Iya. maka satu aspek yang menurut saya harus dipertajam dalam persiapan bola mati. Oh, Karena dalam beberapa momen kan bola mati kita belum ada yang gol ya. Kayaknya bola mati terakhir tuh gol ke gawang Vietnam ronde 2. Tapi ronde 3 nggak ada gol bola mati dari kita. Jadi penting bola mati jadi salah satu hal yang harus dimaksimalkan. Oke, baik. Kita tunggu dan kita dukung sama-sama tanggal 5 Juni 2025. Mari beramai-ramai ke Gelora Bung Karno. Meski tiket sudah habis ya. Tiket sudah habis. Luar biasa. Sudah luar biasa. Yang tidak bisa datang kita dukung doa. Yang jelas timnas Garuda kita harus sukses. Terima kasih Bung Toel. Sama-sama. Terima kasih sama kami Bung Aris, terima kasih Bung Akmal, terima kasih dan juga Semangat terima terus. kasih Coach Janur. Sukses buat Persibnya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni Geser, terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka.